Salam smile, memorable and care. Saya Dr. Yanti, spesialis paru, bekerja di Rumah Sakit Samarinda Medica Citra. Hari ini kita akan membahas sedikit permasalahan tentang tuberkulosis, di mana pada bulan Maret ini kita tanggal 24 Maret merayakan TB Day. Jadi bulan ini adalah bulan TBC. TBC sejak kita mengalami pandemi di tahun 2020 menjadi penyakit yang sedikit kurang terperhatikan karena sumber daya manusianya, sumber daya tenaga di rumah sakit, laboratorium, pengobatan, dan fokus kita memang terfokus untuk masalah pandemi ini. Jadi ada beberapa ketertinggalan yang harusnya kita kejar, yang harusnya menjadi target kita di tiap tahunnya, menjadi tidak tercapai. Untuk mengingatkan kembali, kita ulang kembali definisi dari tuberkulosis. Jadi penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi kronik yang menular yang diakibatkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Di masyarakat kita kenal ada TB paru yang menginfeksi paru dan TB ekstra paru, artinya tuberkulosis yang menginfeksi di luar paru. Mungkin yang paling banyak di sekitar kelenjar getah bening, di sekitar leher, kemudian di aksila ataupun di payudara, kemudian di saluran kencing. Itu mungkin yang sering kita temui di masyarakat. Nah, orang-orang seperti apakah yang bisa terinfeksi kuman tuberkulosis ini? Pada dasarnya, Mycobacterium tuberculosis ini menular dari satu orang ke orang lain ketika si orang yang terinfeksi itu batuk ataupun bersin. Nah, batuk ataupun bersin itu dropletnya itu berisi bakteri tuberkulosis. Nah, bakteri tuberkulosis ini akan terhirup oleh orang-orang di sekitarnya sehingga menginfeksi orang tersebut. Jika daya tahan tubuh orang tersebut lemah atau turun, maka orang tersebut akan tertular penyakit tuberkulosis ini. Nah, siapa-siapa ajakah orang yang kemungkinan memiliki faktor risiko yang tinggi, yaitu orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah, mengalami penyakit komorbid, mengalami penyakit imunokompromis, misalkan penyakit hati, penyakit ginjal, cuci darah, penyakit HIV, mengkonsumsi kortikosteroid yang berlama-lama seperti autoimun, kemudian orang-orang yang peminum alkohol, pemakai obat-obat narkotik dan sejenisnya, kemudian orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, kemudian orang-orang tua atau geriatri, kemudian orang-orang yang misalkan menjalani kemoterapi. Nah, ini kan daya tahan tubuhnya menjadi kurang atau terganggu. Nah, kemudian yang paling penting adalah orang-orang yang tidak memiliki penyakit apa-apa pun, namun kondisi gizinya yang buruk. Nah, kondisi gizi yang buruk ini sering terjadi pada masyarakat yang ekonominya baik, tetapi mungkin ingin menurunkan berat badan, namun dengan cara yang tidak benar, sehingga konsumsi proteinnya berkurang, sehingga menyebabkan daya tahan tubuhnya berkurang. Apa-apa saja gejala yang biasa terjadi pada penderita tuberkulosis ini? Yang pertama, batuk. Penyakit tuberkulosis ini kronik, bersifat kronik, artinya keluhannya itu biasanya lebih dari 2 minggu. Nah, batuknya ini biasanya lebih dari 2 minggu. Jadi nggak mesti 2 minggu terus-menerus seperti itu. Jadi misalkan 3 hari, kemudian makan obat sedikit berkurang, kemudian setelah habis makan obat timbul lagi seperti itu dan berlangsung kronik. Nah, batuk ini bisa berdahak ataupun tidak berdahak. Kemudian bisa juga diikuti oleh keluarnya darah. Nah, kemudian sesak napas dan nyeri dada. Selain keluhan-keluhan paru ini, ada juga keluhan-keluhan di luar paru yang bisa terjadi pada pasien tuberkulosis. Contohnya demam, tidak selera makan,
ataupun penurunan berat badan. Nah, kalau sudah penurunan berat badan ini berarti prosesnya sudah berlangsung lama ya, sehingga terjadi penurunan berat badan. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang memiliki keluhan seperti ini harus aktif mendatangi fasilitas kesehatan. Nah, di zaman pandemi ini masyarakat biasanya takut mendatangi fasilitas kesehatan. Namun, kepada masyarakat kami himbau untuk tidak takut. Di setiap fasilitas kesehatan, termasuk di rumah sakit, kita membedakan tempat untuk mengantri atau tempat untuk menunggu dokter. Bagi pasien-pasien yang infeksius, kita bedakan dengan pasien-pasien yang non-infeksius, seperti itu. Nah, jadi tidak usah memiliki kekhawatiran, yang penting tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya yang perlu dihimbau yaitu menjaga kondisi kesehatan, baik itu kesehatan jasmani, berolahraga secukupnya secara teratur, dan kondisi gizinya. Ini yang sangat penting, kondisi gizi, mengurangi stres terlalu tinggi. Jadi semua ini memang berefek bukan untuk menghindari tuberkulosis saja, tetapi penyakit-penyakit lain juga. Jika melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan jasmani, olahraga secukupnya, menjaga kesehatan gizinya, kecukupan gizinya, ini juga bisa untuk secara keseluruhan. Kepada masyarakat juga yang kontak langsung dengan pasien penderita tuberkulosis ini, kami juga menyarankan agar tidak perlu takut berlebihan, tetapi bisa memeriksakan diri, karena memang kita kedepannya itu punya program profilaksis, terapi profilaksis untuk pasien-pasien, untuk orang-orang yang secara laboratorium positif terinfeksi tuberkulosis tapi tidak punya keluhan ya. Jadi kita mendeteksi terinfeksi tuberkulosis melalui laboratorium yang bisa kita lakukan pemeriksaannya di rumah sakit, namun dia belum ada keluhan. Nah, orang-orang ini kontak ataupun terpapar ataupun satu rumah dengan pasien penderita TB. Nah, kemudian juga kepada masyarakat dihimbau untuk berperan aktif untuk mendukung orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dekatnya yang menderita pengobatan tuberkulosis agar menyelesaikan pengobatannya secara tuntas. Nah, pengobatan tuberkulosis ini sekarang kita tablet saja. Sekarang kita membagi dua, sensitif obat dan resisten obat. Nah, untuk sensitif obat ini kita melakukan pengobatan 6 bulan. Tetapi jika pasien ini bukan cuma TB paru, tetapi TB ekstraparu yang berkomplikasi, ini bisa dilakukan pengobatan lebih dari 6 bulan. Karena apa? Karena kuman TBC-nya lebih sulit untuk dibunuh sehingga memerlukan pengobatan yang lebih panjang lagi. Nah, kepada masyarakat juga agar berperan aktif juga untuk menghimbau teman-teman, orang yang di sekitar atau kenalan, kerabat yang memiliki gejala-gejala yang seperti tadi yang kami sebutkan, batuk berdarah, sesak nafas atau nyeri dada, kemudian demam, penurunan berat badan drastis. Jadi tidak mesti semuanya dialami. Salah satu saja pun sudah indikasi harus ke fasilitas kesehatan. Demikian Bapak Ibu edukasi kesehatan yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam smile, memorable,